Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Widya Permatasari akan memandu podcast kita tentang pengenalan manajemen proyek bagi peserta didik SMK. Jangan lupa masuk ke channel YouTube SMK Bina Cipta Palembang. Pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah kita telah ada narasumber, yaitu Bapak Pian Perdana, HPMP. Selamat siang, Pak Pian. Selamat siang semuanya. Oke, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah, Pak ya. Pak Pian, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi mengenai proyek manajemen itu, saya ada pepatah sedikit, Pak Pian. Silakan. Oke. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, kami memberikan waktu kepada Pak Pian untuk memperkenalkan diri. Mungkin peserta yang ikut podcast pada hari ini masih bertanya-tanya, siapa Pak Pian itu sebenarnya? Oke, Pak Pian. Baik, terima kasih Bu Widya atas kesempatan dan waktunya untuk acara podcast hari ini ya, yaitu mengenai manajemen proyek khusus untuk pelajar. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah melihat saya ataupun mengenal saya BC ya. Mungkin di acara-acara BC ya, yang sudah mengenal, tapi mungkin nggak tahu siapa sih bisanya gitu ya. Nah, mungkin itu yang akan saya sampaikan saat ini dengan singkat saja, sambil saya share ya profil saya mungkin sedikit sebelum saya mulai. Sebagai informasi ya, bahwa sesi podcast ini nanti akan terdiri dari 3 sesi. Kenapa 3 sesi? Karena supaya seluruh audiens di sini nggak merasa berat nanti ya, karena kita yang enteng-enteng saja, kita belajarnya sedikit-sedikit tapi bertambah ilmunya. Nah, dan nanti setiap sesi pun kita akan coba tes nih teman-teman semua di sini ya, apakah menyimak atau tidak. Nanti ada hadiahnya di setiap sesi ya, ada hadiah yang termanis ya. Oke, saya sambil share screen ya. Oke. Nah, nama saya mungkin Pian Perdana, kemudian di belakangnya ada PMP. Apa itu PMP? PMP itu Project Management Profesional. Itu adalah sertifikasi ya, sertifikasi internasional untuk project management atau project manager. Artinya dengan sertifikasi ini maka setiap orang yang memiliki itu bisa menjadi seorang project manager ya, di manapun ya, di internasional ya. Jadi artinya secara skillnya sudah diakui. Nah, itu sertifikasi ya. Jadi ya silakan nanti siapa yang berminat mau ngambil nanti bisa saya bantu. Nah, saat ini ya saya mungkin bercerita dulu ya sebelumnya. Saya backgroundnya sebagai saya pendidikan terakhir itu sebagai sistem informasi ya. Jadi untuk urusannya sistem informasi, dan saya pengalaman pertama saya atau karir pertama saya itu adalah sebagai programmer ya. Jadi mungkin di sini ada teman-teman atau adik-adik yang dari NPL ya, yang mungkin bercita-cita jadi programmer. Nah, saya juga dulu cita-citanya sama, jadi programmer pada saat itu. Hanya saja pada saat itu SMK belum bisa jadi programmer. Jadi harus minimal itu akademi ya, atau diploma sarjana S1. Nah, itu baru bisa jadi programmer. Nah, untungnya sekarang kan adik-adik semua di sini punya kesempatan yang sama. Jadi kalau misalnya itu nanti bisa saja lulusan SMK, dan banyak memang lulusan SMK yang sudah bisa jadi programmer ya. Nah, saya dulu pertama bekerja di PT Dexa Medica. Mungkin ada yang tahu di sini ya. PT Dexa Medica itu kebanggaannya Palembang ya, Sumatera Selatan, perusahaan farmasi sekarang nomor 2 di Indonesia setelah Kalbe Farma kalau saya nggak salah. Nah, saya bekerja sebagai programmer di sana ya. Walaupun saya masuknya di pusat di Jakarta, di sempat ditaruh di sini juga ya. Jadi akhirnya saya ya minum air Sungai Musi ya. Jadi saya bertahan di sini, terus dapat jodoh di sini. Ya, sampai sekarang saya masih bolak-balik ke sini.
Alhamdulillah. Udah jadi orang Palembang. Saya jadi orang Iya Palembang. Pak ya. Oke. Nah, saya sendiri ya kemudian setelah itu ya pindah-pindah ya. Jadi saya berkarir di beberapa perusahaan lain. Misalnya saya pernah juga bekerja di Pfizer Indonesia, itu farmasi, tapi yang Amerika punya ya, perusahaan Amerika. Kemudian juga di perusahaan distributornya, kemudian juga saya pindah lagi ke konsultan, di mana inilah pengalaman pertama saya benar-benar terjun ke sebuah proyek ya, sebagai konsultan, di mana untungnya saya sempat belajar manajemen proyek, jadi di training semacam itu. Ya. Pada saat itu trainingnya masih sangat mahal sekali. Ya. Jadi, untuk bisa dapetin training itu biayanya cukup mahal. Pada zaman itu aja harganya sudah sampai hampir ya 10 juta rupiah lah kira-kira. Pada saat itu ya, itu tahun 2000. Jadi sekitar akhir tahun 2000. Nah, itu ya lumayan. Jadi pada saat itu masih jarang. Lebih banyak trainingnya di luar ya. Nah, kemudian tapi saya dapat ini pencerahan nih belajar manajemen proyek. Ternyata tidak sesederhana itu dalam menjalankan sebuah proyek. Dan itu jadi buat saya itu jadi satu keahlian yang akhirnya ya membuat keahlian manajemen proyek itu jadi ya nempel dalam diri saya dalam saya melakukan apapun, baik itu kerjaan kantor maupun kerjaan yang lain, misalnya kerjaan sosial atau ada kegiatan-kegiatan ya. Nah, itu pendekatannya saya selalu proyek. Nah, ya karena saya juga di konsultan, saya sempat terlibat beberapa perusahaan ya sebagai kliennya, misalnya di Bank Indonesia, di Amina, kemudian Pelindo ya, mungkin yang tahu pelabuhan itu ada Antam, ada Aksindo, kemudian yang di Lampung itu ada With Giant Food, kalau tahu mungkin ada Sunpride ya. Nah, itu mereka juga perlu keahlian manajemen proyek. Jadi mereka perlu dilatih
dijawab di chat. Ya, Apa mungkin itu untuk proyek? peserta yang mengikuti podcast hari ini bisa Menulis menulis di kolom chat yang ditanyakan Pak Pian apa itu proyek. Seperti kata Pak Pian, nanti ada yang manis-manis Pak Pian Ada ya. yang manis-manis, Oke, nanti ada yang manis-manis. Jadi silakan. bagi yang bisa menjawab pengertian proyek itu apa, silakan kami tunggu di kolom chat. Ya, silakan diisi di sana. Ya. Ya, jadi nanti mungkin jawaban terbaiknya Ya. itu nanti akan kasih hadiah. Oke, Ya, hadiah yang yang termanis. Nah, yang terbaik ya. Oke. Silakan diisi di sana. Oke. Ya. Ya, nah, ya kita kasih waktu seberapa lama? Kita hitung mundur dari hitungan 5 saja Pak Pian ya. Boleh, boleh. Karena saya suka angka 5 Pak Pian. Silakan. Oke, kita hitung waktu mundur ya dari angka 5. Jadi bagi yang paling cepat itu yang kita ambil Pak Pian ya. Jawaban yang terbaik ya. Oke, kita hitung mulai dari 5. 4, 3, 3,5 kali Pak ya. Mundur lagi. Oke, silakan masih kami beri kesempatan, masih ada 2 hitungan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Pian. Oke, sudah ada yang menjawab itu? Ayo. Oke, ini Pak Pian. Hadiah menunggu. Ada yang udah menjawab nih Pak Pian. Jawaban dari Meli Paramita Pak Pian. Oke. Itu jawabannya Pak Pian. Apa sih manajemen proyek? Di sini menjawab. Apa itu proyek? Iya, proyek ya. Kegiatan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang ditentukan Pak Pian. Oke, ada lagi yang lain? Kita tampung dulu Pak ya. Oke, kita tampung dulu ya. 3 hitungan lagi. Ya. Tadi baru 3, 2 lagi Pak. Ya, masih kita tunggu. Sudah cukup baik jawabannya. Ya, untuk jawaban-jawaban selanjutnya. Cuma ada yang belum lengkap sedikit. Ya, berarti tinggal melengkapi Pak ya. Oke. Boleh, silakan. 2. 1. Masih nggak ada? Masih nggak ada Pak Pian. Apa kita harus mengulang hitungan lagi Pak Pian? Mungkin karena ya waktu kita harus ini kita lanjut lagi ya. Oke Pak. Ya. Oke, nanti jangan lupa jangan khawatir, masih ada kajian. Oh Pak, ini mohon maaf Pak, ini ada yang menjawab dari Nur Fadila, salah satu siswa Pak Pian. Luar biasa. Nur Fadila menjawab Pak Pian, proyek adalah sebuah pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Proyek dilakukan untuk mencapai tujuan Pak Pian. Bagaimana pertanyaan ini Pak Pian jawabannya? Ternyata siswa di BC ini lebih pandai. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Nur Fadila. Oke, Nur Fadila ya. Nanti ada Bu Widya. Oke ya, nanti setelah acara Pak Pian ya. Karena kita mau lanjut ke sesi. Oke, karena waktu Pak. Kita nggak banyak, kita lanjut ya. Oke Pak. Oke. Ya, jadi seperti tadi disampaikan dari jawabannya siapa? Nur Fadila. Betul sekali. Jadi apa itu proyek ya? Iya, proyek ya usaha atau satu kegiatan yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menciptakan ada satu hasil ya berupa produk ya, menghasilkan sebuah produk baru ya buat meja atau kursi tapi yang sifatnya unik. Ya. Hasil yang unik atau kegiatan yang sifatnya unik, yang misalnya membuat karya tulis dan sebagainya. Nah itu adalah definisi proyek. Jadi sifatnya unik dan juga jangan lupa proyek itu ya punya ukuran ya, ukuran hasil yang diharapkan. Hasilnya apa ya? Tujuannya apa? Kita mau bikin proyek ini untuk apa? Pesta ulang tahun, berarti tujuannya apa? Kita akan merayakan ulang tahun. Hasilnya, itu berupa hasilnya. Nanti di dalamnya ada apa? Kegiatannya, atau apa yang mau kita lakukan selama pesta ulang tahun tadi sebagai proyeknya. Dari persiapan sampai acaranya. Nah, itu hasilnya. Kemudian temporary, tadi disampaikan juga ya, bahwa sifatnya sementara. Ya. Jadi artinya ya, pesta ulang tahun selesai, bubar. Ya. Nah, atau yang kemarin pesta wisuda ya setelah selesai
selesai. Itu namanya project temporary. Oke. Nah, itu adalah definisi sebuah project ya. Saya lanjut lagi. Nah, sifatnya unik, hasilnya unik ya. Jadi kalau misalnya kita bikin kursi yang sama, nah, itu bukan project karena enggak. Tapi kalau kita bikin kursi satu tapi banyak, ya, artinya yang kita desain nggak ada yang nyamain, jadi cuma ada satu. Nah, itu bisa masuk project. Nah, sifatnya yang unik itu yang sederhana. Nah, oke. Saya lanjut. Berarti kalau seperti itu, nah, yang mana dari daftar ini yang merupakan project? Ya, mungkin ada yang bisa jawab? Ya, ya, kita kasih kesempatan lagi. Kita buka. Itu lagi Pak ya, pertanyaan lagi Pak Pian ya. Oke. Dari kelima kegiatan ini, mana yang merupakan project, mana yang bukan? Oke. Silakan, kami persilakan untuk atau yang merupakan proyek aja dah. Yang merupakan proyek. Coba ditulis yang merupakan proyek apa aja. Silakan. Berarti yang lainnya bukan. Ya. Oke, ketik di kolom chat. Ya. Kalau kali ini kita nggak hitungan 5 lagi karena tinggal memilih saja mana yang merupakan proyek. Oke. Kami persilakan. Silakan. Ya. Ada yang bisa jawab? Kami persilakan untuk yang bisa menjawab. Kalau yang tercepat nanti ya. Kalau dia benar, yang tercepat ya. Oke, silakan. Dari adik-adik silakan. Tadi ada yang jawab benar. Kalau sudah paham definisinya tadi pasti bisa tahu jawab. Pak ya. Ya, ini sudah ada yang jawab Pak Pian. Yang proyek apa aja? Dari Suci Okat. Oke. Yang dia jawab yaitu pentas seni sekolah Pak Pian. Proyek, betul. Ya. Selain itu? Oke. Siapa lagi yang mau menjawab? Ini Suci Okat hanya satu. Hanya satu ya. Ya, hanya satu, yang lebih lengkap, bagus lagi. Ini ada jawaban lagi Pak Pian dari Meli Paramita. Ya. Sama jawabannya Pak Pian. Pentas seni sekolah. Oke. Ayo lebih dilengkapi lagi jawabannya karena yang manis-manis sudah menunggu. Iya, ya. Masih ada. Jangan khawatir. Ya. Ayo kita persilakan untuk mengirimkan jawabannya yang pastinya yang lebih lengkap lagi. Kami persilakan. Ayo, silakan. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, kita tutup nih. Oke, Pak Pian. Ya. Kita tutup ya kalau misalnya tidak ada jawabannya, karena kita mau lanjut ke selanjutnya. Ya. Bagaimana Pak Pian? Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya apa tadi? Jawabannya tadi pentas seni sekolah. Pentas seni sekolah, ya. Betul. Nah Pak Pian, baru kita mau lanjut lagi, ternyata masuk lagi jawaban dari Hafiz Husaini Pak Pian. Oke, kasih kesempatan lagi, apalagi kalau dari siswa. Ya. Kita prioritaskan. Kita kasih kesempatan lagi Pak. Ini jawaban dari Hafiz Husaini itu Pak, pentas seni sekolah dan merencanakan liburan Pak Pian. Ya. Jadi ini menang satu jawaban dari yang dua tadi Pak Pian ya, lebih baik. Ada yang lebih baik lagi nggak? Ayo masih kita tunggu. Masih ada yang kurang nih. Ya, kita dipercepat lagi mengetikkan jari-jarinya untuk menjawab. Sebelum kita tutup. Ya. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Kita kunci Pak Pian ya. Kita tutup untuk pertanyaan kedua. Oke. Ya, berarti yang mendapatkan hadiah termanis Hafiz Husaini. Hafiz Husaini. Oke, Hafiz Husaini. Oke Pak Pian, kita lanjut lagi Pak Pian ya. Nah, jadi apa tadi? Kalau kita lihat sini, pentas seni sekolah definisinya kan tadi apa? Punya hasilnya unik ya. Unik. Kenapa unik? Ya karena acaranya hari itu aja. Ya. Dan punya bermacam-macam ini Pak ya, acaranya Pak ya. Ya, dan punya apa tadi? Awal dan akhir. Ya, jadi pentas seni ada selesai, ada awalnya juga ya, dari mulai persiapannya sampai jadi pentas seninya ya. Jadi ada mulai, ada akhirnya. Nah, seperti itu. Hasilnya unik. Nanti tahun depan bikin pentas seni lagi beda lagi. Makanya itu unik, gitu kan? Makanya itu adalah sebuah proyek ya. Kalau membersihkan kamar tidur, ya adik-adik sini atau siswa udah biasa ya.
atau yang nggak pernah dibersihin malah gitu ya. Dibiarin gitu aja Pak. Ya, artinya apa? Mau di kamar tidur itu adalah rutin ya. Betul. Jadi teman-teman atau siswa di sini pasti pembersihan kamar tidur jadi kegiatan yang rutin. Itu bukan proyek karena setiap hari akan terus dilakukan ya. Mau besok, mau lusa ya kamar tidurnya harus dibersihin. Membuat karya tulis. Karya tulis itu proyek bukan? Bisa dikatakan karena unik ada awal, Pak. Unik nggak? Unik, Pak. Iya. Karena karya tulis bisa beda kan? Beda-bedain. Nah, berarti itu juga sebuah proyek. Oke. Ya, jadi sekarang udah paham belum nih? Definisinya. Ya, unik, punya hasil yang unik, punya awal, punya akhir ya. Dan juga harus bisa diukur ya. Hasilnya atau outputnya. Nah, mengaji sebelum masuk kelas kayak di BC ini itu rutin karena jelas. Nah, artinya proyek bukan? Bukan. Jadi itu rutin ya, bukan proyek. Merencanakan liburan. Proyek, Pak. Proyek, kenapa proyek? Wah, kayaknya udah yakin dia udah kalau paham. Tentang liburan itu Pak Pian sepertinya bisa semua deh ya Pak Pian. Bisa semua ya. Ini kita kan mau liburan ya. Liburan Pak Pian ya, sebentar lagi kita akan libur sekolah. Ya, coba bikin proyek nih. Ya Pak ya, mau kemana Pian ya? Unik nggak? Unik. Karena tujuannya beda-beda ya. Beda. Masuk ke sini, nanti tahun depan kemana lagi. Iya. Nah, itu adalah contoh-contoh proyek. Jadi dari sini sudah paham teman-teman di sini apa bedanya proyek dan bukan proyek ya. Nah, itu oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita udah tahu beda proyek dan bukan, nah terus kalau ini sifatnya proyek, ya apa bedanya sama rutin dalam pengerjaannya? Kenapa nggak kita ya biasa aja ngerjain proyek, nggak usah pakai manajemen proyek ya, kerjain aja nanti juga selesai kayak nanti selesai. Kira-kira sering masalah nggak jalan begitu aja seperti rutin? Jalan, tidak ada rencana. Biasanya nanti tiba-tiba di tengah jalan pas pentas seni, panggungnya belum siap, tendanya nggak sesuai, acaranya berantakan, semuanya banyak masalah. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena kita mengelolanya tidak sebagai proyek, perlu manajemen proyek. Ibaratnya gini, kalau teman-teman di sini ya atau siswa sini masak buat sendiri, itu kan rutin. Ataupun kalau mau dijadikan proyek bikin masakan baru tapi buat diri sendiri. Ya, misalnya kita bikin masakan yang unik, kan bisa jadi proyek juga sebenarnya. Ya, mungkin kalau sekecil itu ya kita nggak perlu manajemen proyek, karena itu buat diri kita sendiri. Tapi kalau udah ngomongin kita mau masak untuk ulang tahun BC, mengundang seluruh SMK Palembang. Nah, kira-kira harus ada. Kalau nggak pakai manajemen proyek, pusing nggak? Pusing, Pak. Pusing, karena yang masak bukan kita kan. Ya, Nggak mungkin kita sendiri masak segitu banyak kan. Yang belanja siapa? Ya kan? Terus yang nanti bikin menunya siapa? Yang ngemasnya berapa? Siapa? Artinya apa? Sudah melibatkan banyak orang, banyak kepentingan. Nah, disinilah perlu manajemen proyek. Oke. Ya, sampai situ. Nah, sekarang kita lanjut slide berikut. Nah, kalau gitu manajemen proyek itu seperti apa sih sebenarnya? Oke ya, saya akan masuk. Saya masuk ke slide. Ya, ini teorinya ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menerapkan ilmu manajemen proyek serta bagaimana menjadi satu keahlian dan alat dan juga caranya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya sih untuk bisa memanage atau mengelola ya bahasa Indonesianya ya, mengelola proyeknya supaya hasilnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Nah, di dalam manajemen proyek itu intinya ada ini ya, ada proses seperti ini ya. Ini prosesnya, gambaran prosesnya. Ini yang garis besarnya. Sebuah proyek itu kan dimulai dari inisiasi. Inisiasi itu biasanya bahasa Indonesianya di awal, mulai. Kalau kita mau bikin pentas seni, ya, kita mau mutusin kan, kita nih mau bikin nih ada ide, mau bikin pentas seni mungkin tahun depan, misalnya ya, BC mau bikin pentas seni, ya.
kemudian dari ide itu apa tujuannya sih kita bikin pentas seni? Nah, itu bagian dari inisiasi itu. Tujuannya apa? Oh, supaya DWC dikenal, supaya anak-anak bisa menyalurkan bakat kreativitasnya dan lain-lain. Itu menjadi tujuan. Proyek itu harus punya tujuan ya. Goalsnya apa? Ya. Artinya proyek itu harus membuat kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi harus ada hasil. Kalau masih tetap itu bukan proyek namanya. Artinya kita nggak kemana-mana. Nah, setelah kita tetapkan tujuan, ini sederhananya begitu ya. Maka kita melakukan rencana namanya plan, perencanaan. Jadi biasakan kita berencana. Biasanya orang Indonesia tuh paling malas berencana. Jadi ya kerjain aja. Nanti gimana nanti gitu ya. Kalau bahasa Sundanya kumahangke gitu. Gimana nanti aja. Mau rusak ya mau ya pokoknya jalan aja dulu. Nanti baru diselesaikan ya. Nah, itu bukan satu sikap atau satu cara yang baik untuk menjalankan proyeknya. Itu makanya wajar kalau proyeknya berantakan. Nah, plan kita menentukan apa yang kita tentukan. Bagaimana caranya nih supaya pentas seninya berhasil, supaya pentas seninya itu berjalan seperti yang kita inginkan tujuannya tadi, ya kan? Berarti kita membuat rencana apa yang mau kita kerjakan. Ya, nanti di sesi berikutnya kita akan bahas lebih detail di inisiasi apa, di plan apa yang mau kita buat. Ya, nanti di sini nih, intinya kita merencanakan. Oh, kita akan bikin panggung, kita akan undang ini, kita akan pentas seni ini dan sebagainya. Nah, itu kita rencanakan dari persiapan ya sampai selesai acara. Nah, itu plannya harus dibuat. Apa saja nanti kita lihat di slide. Nah, pada saat dilaksanaan, ya pelaksanaannya itu ada namanya monitoring, controlling. Dimonitor bahasa Indonesia itu diawasi, dilihatin, dikontrol. Kontrol itu dikendalikan ya. Jadi dikendalikan. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita sudah bikin rencana bagus-bagus, pas di pelaksanaan, nggak sesuai. Oh, tendanya nggak sesuai. Oh, ternyata acaranya nggak bisa dilaksanakan yang ini misalnya. Nah, itu pada saat eksekusi atau pada saat pengerjaannya. Nah, bagaimana kita caranya? Nah, manajemen proyek itu mengatur bagaimana perubahan itu bisa kita lakukan tanpa menyebabkan tujuan kita tadi tidak tercapai. Gimana caranya nih? Ternyata panggungnya nggak sesuai. Ya, ini contoh sederhana ya. Panggungnya tidak sesuai. Ternyata panggungnya rapuh. Kan? Wah, ini bisa jatuh nanti orang-orang ini. Nah, gimana caranya? Nah, itu namanya bagian dari monitoring control. Kita beradaptasi, menyesuaikan sama kondisi tadi. Sehingga kita usulkan lagi. Ini panggungnya nggak bisa, ini harus diperkuat. Nah, gimana caranya? Misalnya, harus dilapis lagi. Berarti kita apa nih? Jangan coba cari triplek, cari tukang. Perlu biaya nggak? Perlu tambahan biaya. Nah, perlu tambahan biaya karena tadi rencananya kan sudah ada budgetnya ya. Berapa biaya yang harus kita perlukan. Dan ternyata ini ada biaya tambahan. Nah, ini harus diajukan nih. Nah, nanti ada penyesuaian kalau ada tambahan biaya. Nah, itu jangan langsung beli aja pasang. Nanti siapa yang mau bayar gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari monitoring dan controlling. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas detail dengan kasus proyek yang nanti teman-teman di sini bisa sama-sama kita lakukan ya. Jadi kita nanti akan detailkan lagi. Nah, kemudian sampai selesai. Acara selesai, ya jangan lupa ya. Ketika sudah selesai pun harus ditutup itu proyeknya. Artinya apa? Setelah selesai dievaluasi. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya? Atau meleset? Atau banyak hal yang ternyata ya tidak seperti yang diharapkan. Nah, ketika dilakukan evaluasi, ini adalah pembelajaran untuk proyek berikutnya. Ketika kita melakukan pentas seni lagi, jangan diulangi lagi kesalahannya. Ini
dokumentasikan, ditulis. Oh dulu begini, berarti sebaiknya kalau sewa panggung, panggungnya harus seperti ini, spesifikasinya ya. Nah itu semua dimasukkan sebagai dokumen pembelajaran. Bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya lesson learn. Kita belajar, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nah itu setelah proyeknya selesai. Nah kemudian ya dari awal sampai akhir sebenarnya apa yang kita kelola. Nah ini sebenarnya, sorry, mudah-mudahan kebaca ada yang kepotong ya. Jadi yang kita kelola ya nanti kita bahas detail di sesi berikutnya. Ada namanya lingkup. Lingkup itu apa? Kegiatan yang nanti memang masuk ke dalam kegiatan proyek kita, ya sesuai dengan lingkupnya. Kalau pentas seni, ya berarti lingkupnya nanti kegiatan-kegiatan si pentas seninya dari perencanaan sampai nanti pentas seninya selesai. Nah itu namanya lingkup. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Jangan sampai ada lingkup di luar itu ikut kita kerjakan, ya. Misalnya perbaikan listrik, nah, perbaikan listrik nggak masuk, itu bukan seni. Ya. Ya, itu nggak masuk. Jadi tentukan lingkup apa yang mau kita buat. Kalau mau pesta ulang tahun yang seperti apa. Nah, kemudian waktu itu jadwal ya. Jadi kita harus bikin jadwal berdasarkan apa? Berdasarkan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan dari awal proyek perencanaannya sampai nanti akhir proyeknya. Jadi ditentukan waktunya, kasih tanggalnya, kapan ini harus selesai, targetnya kita tentukan, kapan ini harus selesai, ya dan sebagainya sampai proyek itu berakhir. Nah itu waktu ya, jadi berupa jadwal nanti. Nah jadwal ini kalau di rencana tadi ada bagian plan ya, alur proses yang tadi ya, kalau di slide sebelumnya ya itu yang plan sebelah kiri. Nah pada saat menentukan jadwal kita tentukan rencana jadwalnya dan ini yang kita jaga. Jadi jangan sampai molor, itu jadi target. Nah, jadi target nih supaya jangan terlambat. Jangan sampai wah kalau terlambat nanti bisa gagal acaranya. Nah itu dijagain pada saat monitoring kontrol tadi, monitor dan kontrol. Dan juga pada saat membuat rencana kita tentukan biaya. Nah, makanya setiap kegiatan kan ada biaya ya. Perlu biaya, perlu sewa tenda, perlu ini. Nah, itu kan direncanakan. Nah, itu diajukan kan. Kalau di sini diajukan dulu ya ke lembaga, disetujui. Kalau disetujui itu dikunci nanti menjadi apa anggarannya. Anggaran. Nah, jangan sampai over lebih kan gitu. Ya, kalau bisa di bawah itu kan sebenarnya. Nah, itu adalah biaya. Bagaimana dengan kalau kita lihat di sini ya, saya sampai pakai supaya kelihatan. Oke, ya. Sorry. Ya. Nah, bagaimana dengan kualitas misalnya ya? Nah, kualitas ini sebenarnya ya kalau misalnya tadi pentas seni, bagaimana kualitas panggung tadi contohnya ya. Artinya itu harus direncanakan bahwa panggungnya itu ukuran sekian, terbuat dari besi, kemudian dikasih karpet dan sebagainya. Nah itu kan direncanakannya begitu ya, sesuai rencana tendanya, warnanya ini, tingginya sekian. Nah itu harusnya masuk tuh, itu rencana kualitas. Ya. Untuk apa? Nanti pada saat pelaksanaan itu dikontrol pada saat terpasang sesuai ya. Oh dulu rencananya ini ukuran sekian, oh, ukurannya jadi pendek. Oh ini tipis, kok ini nggak tinggi. Nah itu berarti kan nggak sesuai. Nah bagaimana kalau nggak sesuai? Nah ini berarti kan disinilah nanti ada tugasnya si manajer proyeknya nih yang memimpin proyek itu bisa bernegosiasi misalnya dengan si penyewa tendanya untuk mengganti ya. Nah itu penting ya. Kemudian itu contoh saja ya. Nanti kita lebih detailnya kita pakai case project ya, yang simpel sederhana. Nah kemudian ada resiko. Nah ini biasanya yang namanya proyek ya tadi kan kita berencana mau bikin pentas seni. Nah, tapi apa yang kita buat
kita rencanakan kan itu berdasarkan apa? Asumsi kita pada saat ini ya. Asumsi itu yang kita pikirin saat ini. Asumsi itu misalnya kalau musim hujan pasti hujan, kan itu namanya asumsi ya. Nah, jadi itu ada ketidakpastian kan. Contohnya tadi, ternyata si penyewa tendanya nggak sesuai. Itu kan ada resiko tuh. Nah, itu namanya risiko tidak sesuai. Misalnya tiba-tiba hujan deras. Nah, itu kan risiko. Itu harus kita pikirin di awal juga. Kalau terjadi ini, apa yang harus kita lakukan misalnya. Nah, itu adalah kita melakukan pengelolaan terhadap risiko. Nah, ini sebenarnya PR bukan cuma proyek-proyek kecil, proyek-proyek besar di konstruksi pun kalau teman-teman atau siswa sini ngelihat itu kok ada jembatan layang baru dibangun ambruk. Nah, itu karena dia tidak pikir resikonya. Dia langsung bikin aja, padahal tanahnya lembek, jadi akhirnya jatuh. Itu contoh bahwa proyek itu harus bikin resiko ya. Atau kalau pas hari bikin pesta ulang tahun, ternyata tempatnya penuh. Ya, yang kita mau pesta ulang tahun di sana makan-makan penuh tempatnya. Nah, kenapa kita nggak mikirin sebelumnya? Ya, kalau kita bikin resiko, kalau penuh mau ngapain nih? Kita harus siap. Oke, kalau di situ penuh, pindah tempat lain. Jadi booking juga tempat lain. Atau supaya pasti bookinglah jauh-jauh hari. Itu namanya mengelola resiko. Nah, itu yang sederhana begitu. Jadi orang suka males. Tadi gimana nanti aja. Nah, itu repot. Kalau gimana nanti ya ujung-ujungnya hasilnya ya gimana nanti juga. Oke, nah termasuk kalau ada yang harus dibeli, namanya pembelian. Jadi artinya ya ketika tenda itu harus disewa, itu namanya ada pembelian. Ketika kita harus beli poster, kita harus bayar cetakan, bikin poster, itu namanya pembelian. Kita harus beli misalnya kabel, alat, dan sebagainya. Nah, itu pembelian. Dan juga bagaimana kita mengelola orang. Nah, ini orang yang gampang-gampang susah apa susah gampang. Orang ini ya tadi gampang-gampang susah. Ya, nah di sini bagaimana sih cara ngelola orang khususnya yang terlibat di proyek. Ini PR sendiri nih biasanya nih. Gimana caranya supaya si tim proyek ini benar-benar mendukung proyek ini supaya berhasil. Mereka bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Maka di sini ada peran nanti kalau di proyek itu ada pimpinannya atau manajer proyek atau project manajernya tadi yang akan mengatur orang-orang ini supaya orang-orang ini bersinergi ya, berkolaborasi semuanya. Ini kan makanya teman-teman itu latihan project P5 itu kan supaya kolaborasi ya antar siswa. Nah, ini penting nih. Itu latihan sebenarnya. Supaya itu nanti latihan leadership tuh. Ya, bagaimana sih membuat orang supaya mau kerja bersama-sama ya. Nah, itu ada teknik-tekniknya. Nah, itu adalah bagian dari mengelola orang. Ini penting. Dan yang terakhir dan ini yang biasanya sering jadi masalah di proyek yaitu komunikasi. Seringkali terjadi konflik, terjadi masalah hanya gara-gara komunikasi yang tidak berjalan. Ya, yang satu berpikir ya cuman dia dan Tuhan yang tahu. Gitu kan. Yang satu lagi ngomong gitu kan. Ya kira-kira nyambung nggak? Ya nggak nyambung nanti. Kita nggak pernah meeting ya. Terus ya begitu pelaksanaan semuanya masing-masing tadi berpikir masing-masing. Nah makanya di sini di komunikasi itu diantaranya rencana komunikasi yang baik. Bagaimana sih cara komunikasi tim? Kalau harus meeting tiap hari ya meetingnya tiap hari. Supaya apa? Supaya koordinasi jalan. Jadi ada masalah langsung ketahuan bisa diselesaikan itu komunikasi. Ya, jadi teman-teman juga adik-adik juga penting punya keahlian komunikasi. Biasanya tugas apalagi kalau nanti teman-teman di sini atau adik-adik ingin jadi pimpinan, maka sebagai seorang pimpinan khususnya project manager atau manajer proyek itu 90% tugasnya adalah komunikasi. Bukan ngerjainnya, tapi dia komunikasi. Bagaimana dia komunikasi ke timnya itu 50% dari waktunya. Itu komunikasi ke timnya. Itu penting supaya proyeknya berhasil ya. Misalnya kalau ada di sini juga bikin pentas seni,
ya pastikan bahwa meetingnya itu berjalan secara rutin sesuai rencana, ya supaya ya kita bisa komunikasi dengan baik dengan seluruh timnya. Jangan timnya nanti punya pikiran masing-masingnya gitu. Nah, ketika ada masalah maka harus bikin meeting ya. Jadi kenapa nih masalahnya? Dicari tahu dulu. Ya, itu nanti ada tekniknya lagi itu. Ya, dan ini sebenarnya kalau dari harapannya Menteri Pendidikan itu harusnya keahlian ini juga dimiliki oleh siswa-siswa. Karena ini bermanfaat nanti kalau masuk ke dunia kerja ataupun nanti misalnya teman-teman atau adik-adik di sini berusaha. Ya. Karena ini setiap usaha teman-teman semua itu kan sebenarnya project. Nanti bisa dikelola sebagai project. Misalnya teman-teman mau bikin usaha ya dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kita kelola ya dari tempat. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ya ini bisa cukup menjelaskan secara garis besar. Nanti lebih detailnya di sesi berikut. Di episode selanjutnya. Episode selanjutnya dengan yang manis-manis berikutnya. Ya. Jadi silakan ditunggu sesi berikut. Oke. Pada hari ini mungkin Pak Pian sudah menyampaikan penjelasan, tujuan, manfaat, serta contoh-contoh manajemen proyek khususnya untuk tingkat SMK ya Pak Pian ya? Untuk pelajar. Iya, untuk pelajar. Semoga ya yang disampaikan oleh Pak Pian nanti dapat dikerjakan oleh kita, khususnya di SMK Bina Cipta Palembang, di mana kita ada proyek W5. Berarti proyek ini Pak Pian ya nggak harus di tempat bekerja Pak Pian ya. Betul. Berarti untuk di lingkungan sekolah pun juga bisa menggunakan manajemen proyek. Apa kita buka sesi tanya jawab lagi Pak Pian? Boleh, silakan. Boleh. Kalau mau ditanyakan. Ya. 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, 3 pertanyaan termanis ini Pak Pian ya. Nanti ada hadiahnya. Oke. Oh ya, kita mengingatkan kembali di sini ada link untuk absensi karena setelah selesainya podcast pada hari ini kita akan mendapatkan sertifikat Pak Pian. Iya. Oke, kita akan dapatkan sertifikat, maka harus mengisi dulu absensi yang telah ada di kolom chat. Dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan. Bagi yang ingin bertanya dan masih penasaran tentang manajemen proyek, mungkin tadi ada yang sambil mengantuk Pak Pian ya mungkin. Iya, karena ini sudah mendekati pukul 12:30 Pak Pian, udah 12:30 mungkin ada campur ngantuk, ada campur lapar ya. Jadi ya waktunya memang ini waktu ini Pak apa ya kata orang Palembang itu yang paling susah lah kan menyebutkannya ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Hanya 3 pertanyaan. Silakan ketik di kolom chat. Oke, silakan. Kami persilakan. Bagi yang bertanya nanti ada hadiahnya yang termanis. Hadiah termanis. Silakan yang ingin bertanya. Kami persilakan. Sepertinya malu-malu Pak Pian, ini malu-malu atau mungkin mereka sudah paham. Ya, mudah-mudahan mereka sudah paham ya. Oke Pak Pian, mudah-mudahan harapan kita itu mereka itu paham Pak Pian ya. Nanti jangan lupa ya, di sesi berikutnya saya akan bertanya apa yang sudah disampaikan di sesi hari ini. Jadi nanti ada hadiahnya juga. Iya. Oke ya. Sepertinya kalau sudah paham semua, tidak ada pertanyaan Pak Pian. Pertanyaan lagi, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Oh, ini ada nih. Pak Pian, ini ada. Masya Allah. Ini Nur Fadila lagi Pak Pian. Luar biasa. Ya, Nur kita Fadila. tepuk tangan dulu untuk Nur Fadila. Oke. Iya. Ini Pak Pian pertanyaan dari Nur Fadila. Kalau kuliah ke luar negeri, Pak Pian, bukan di Palembang, luar negeri. Masya Allah. Ya. Termasuk manajemen proyek atau bukan, Pak Pian? Iya, itu termasuk proyek ya. Ini termasuk proyek ya yang pertama. Kenapa? Ya, ciri-cirinya masuk kan? Artinya dia berupa unik kan? Ya. Ya, kegiatan nanti unik hasilnya, yaitu ya kita kan
mau masuk ke kampus mana, targetnya ke negara mana, itu kan kita nanti buat tujuannya kan, tujuannya unik kan, dan ada waktunya kan. Gak mungkin selamanya kita nyari sekolah terus, tapi kita target saya 1 tahun ke depan kita berencana untuk bersekolah di luar negeri. Apa yang harus kita lakukan, itu sebuah proyek. Nanti kita definisikan lingkupnya, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu, termasuk usaha-usahanya, misalnya mau cari beasiswa dan sebagainya. Wah, ini menarik nih. Saya senang kalau ada di SMK Bina Cipta ini teman-teman atau adik-adik di sini yang benar-benar berpikirnya out of the box ya. Jadi kalau orang Palembang ya biasanya sudahlah Pak, jadilah kita gawe di sini baik, gitu kan. Jadi jaga bayar di JM di mana. Itu kan sebenarnya saya harapannya. Nah, lebih banyak lagi nih siswa-siswa yang berpikir begini. Jangan berpikir tentang keterbatasan ya. Tuhan mungkin memberikan kita keterbatasan. Tapi jangan lupa Tuhan memberikan kita kreativitas. Kreativitas itu tidak ada batasnya. Jadi jangan berhenti karena keterbatasan. Sekarang lagi viral ya, ada Putri Aryani, bagaimana keterbatasan itu ternyata ya Terbiasa Pak Pian. Dia bisa hilangkan keterbatasan. Itu sebenarnya memotivasi semua siswa di sini harusnya. Bahwa jangan berpikir saya sudahlah, saya nggak punya uang, gimana mau sekolah di luar negeri. Jangan berpikir ke sana, tapi coba berpikir kreatif. Kita dikasih kreatif. Ya, jadi itu yang harus kita bangun semangat. Oke, silakan. Terima kasih nih pertanyaannya ya. Dari Nerfadila, terima kasih Nerfadila. Mungkin sudah paham dengan jawaban dari Pak Pian mengenai pertanyaan kuliah ke luar negeri itu termasuk proyek atau bukan ya? Jawabannya perlu dikelola. Ya. Selanjutnya, jika masih ada pertanyaan, kami persilakan. Masuk lagi Pak Pian, pertanyaan kedua Pak Pian. Alhamdulillah. Dari Suci Okat, pertanyaannya Pak Pian, kalau nak belajar, ini pakai bahasa Palembang Pak Pian. Jadi agak kita maklumi sedikit Pak Pian ya. Kalau nak belajar, mungkin kalau mau belajar Pak ya, kita haluskan bahasa naknya. Ya. Kalau mau belajar manajemen proyek di internet, apa ada linknya Pak Pian? Banyak sekali banyak linknya ya. Jadi dari yang mungkin levelnya paling rendah, yang artinya pemula ya. Cuma mungkin yang dalam bahasa Indonesia agak terbatas dan biasanya bahasanya itu lebih ke proyek-proyek besar ya. Tapi ya makanya saya membuat sesi ini untuk belajar manajemen proyek yang lebih sederhana, yang mungkin lebih mudah difahami ya teman-teman di siswa-siswa di sini. Tapi ada ya, dan ya terutama kalau bahasa Inggris banyak sekali bertebaran ya. Kalau bahasa Inggrisnya cukup bagus, kalau menurut saya ya tadi, kalau cita-citanya mau ke luar negeri, ya bahasa Inggris dibenahin dulu, jangan pakai bahasa Palembang. Betul. Di sana nggak ngerti. Orang bule bahasa Palembang Pak Pian. Repot kan. Nah, itu. Jadi banyak linknya, dan sertifikasinya juga banyak. Tadi saya lupa jelaskan bahwa sekarang ini banyak sertifikasi yang dari yang gratis sampai berbayar. Untuk pelajar bahkan ada, untuk kelasnya pelajar high school ya, itu ada, karena itu di Amerika sana sudah biasa. Nah, kalau teman-teman di sini, siswa di sini mau belajar itu, ya nanti kita lihat peminatnya seberapa banyak yang mau ngambil sertifikasi, nanti bisa saya bimbing supaya bisa lulus. Termasuk Google juga mengeluarkan sertifikasi project management. Jadi itu mungkin bisa jadi nilai lebih ya kalau teman-teman sini ingin melamar kerja, misalnya ingin jadi, kalau yang RPL ya, ingin jadi programmer ya, dan dia bersaing dengan misalnya lulusan S1 atau D3, maka ketika dia punya sertifikasi ini, itu jadi satu kelebihan buat dia ya, nilai plusnya Pak nilai Pian, plus. Artinya dia udah siap nih untuk jalanin satu proyek, maka mungkin nanti dia punya masa depan sebagai pemimpin proyeknya atau project manajernya. Nah, kalau belajar manajemen proyek, bisa mungkin manajemen proyek ya, kita karena manajemen terlalu luas ya, kita sempitkan. Manajemen proyek bisa bekerja di apa? Banyak ya.
Kalau menguasai manajemen proyek, dari proyek fisik, misalnya mau jadi controller namanya, atau scheduler. Controller itu yang kontrol proyek. Kalau kita jadi kontraktor, ya kontraktor yang ngerjain jembatan, yang ngerjain itu ada namanya controller. Dia mengontrol mengontrol kegiatan proyeknya sesuai rencana enggak, statusnya apa, dia bikin laporan. Nah, itu namanya controller. Atau scheduler yang bikin jadwal. Schedule itu kan jadwal ya. Scheduler berarti yang bikin jadwal. Nah, itu juga kerjaan yang bisa diambil. Lulusan SMK pun bisa, sebenarnya nggak harus teknik sipil. Gitu kan. Nah, tapi nanti ke depannya, kalau misalnya juga mau teruskan kuliah, ya itu jadi modal juga untuk belajar di di kampus nanti atau di tingkat yang. Nah, skill project manager. Nah, ini banyak nih skillnya. Yang tadi diantaranya manajemen proyek ya, dengan punya skill manajemen proyek di dalamnya ada macam-macam di situ tadi ya. Ada bagaimana mengelola orang, mengelola uang, mengelola waktu ya, mengelola lingkup, resiko dan sebagainya. Nah, itu adalah keahlian harus dimiliki oleh seorang project manager. Nah, mungkin sebagai informasi bahwa lebih dari 80% pemimpin perusahaan di dunia ya, di Indonesia juga itu mereka awalnya adalah seorang project manager. Jadi itu ya, sebagai motivasinya. Jadi artinya kita bisa menggunakan skill project management ini untuk bisa jadi project manager atau bahkan jadi pemimpin atau mau memimpin usahanya sendiri juga menggunakan skill ini bisa. Itu mungkin. Ya, oke, mungkin sudah terjawab dari beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat ini. Kita selesai, Pak Pian? Boleh. Untuk jawabnya Pak Pian ya. Oke, untuk yang masih penasaran dengan manajemen proyek nanti akan kita lanjutkan di episode selanjutnya Pak Pian ya. Karena waktu kita hampir 1 jam, ternyata kita duduk di kursi ini Pak Pian. Iya. Sudah hampir 1 jam Pak Pian, ya tidak terasa Pak Pian ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pian Perdana yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat khususnya untuk peserta didik di bangku SMK Pak Pian ya. Semoga nanti ilmu yang hari ini yang didapatkan itu bisa bermanfaat dan bisa dapat bayangan sih, oh berarti ketika tamat SMK kalau saya mau jadi manajemen proyek itu bisa berarti Pak Pian ya. Oke, saya Widya Permatasari selaku moderator podcast pada hari ini mohon undur diri. Sampai bertemu lagi bersama kami. Terima kasih. Ya Pak Pian ya, pastinya di channel YouTube SMK Bina Cipta Palembang. Kita IL dulu Pak Pian ya. Siap. Kita IL, kita SMK Bina Cipta tadi IL Pak Pian ya. Oke. SMK bisa. SMK hebat. SMK Bina Cipta bisa hebat. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya.